Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan bimbingan penyuluhan pada Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS yang dimiliki oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk sambungan tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha ma ba'd. Alhamdulillah, pada zuhur ini Allah berkenan untuk memberikan nikmat buat kita, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita bisa bareng-bareng untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat kita, taqarrub kita, tadarruk kita kepada Allah menjadikan penggalan buat hidup kita yang senantiasa terbentangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga bahwa hari esok itu adalah gaib buat kita. Yang bisa kita lakukan adalah bertaqarrub kepada Allah, sehingga kegaiban buat hari esok kita senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dalam suasana bekerja, sama-sama bekerja bakti untuk persiapan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Hari ini adalah Selasa yang akan dilaksanakan hari Kamis besok tanggal berapa? Tanggal 5 Oktober besok, yang bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Hari TNI. Ada satu hal bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya idola. Tahu idola itu apa? Mas Ilham tak? Apa idola itu? Apa idola? Idola itu apa? Tahu idola? Idola itu apa ya? Punya idola berarti orang yang diidolakan. Tahu idola? Orang yang disayang, orang yang dengan orang itu, wah kita apa itu bestie banget begitu. Tahu idola itu apa? Idola, orang yang diidolakan. Sama mengidolakan siapa? Siapa idola sampean? Siapa idola nih, Mas? Punya idola siapa? Tahu idola itu apa? Orang yang digandrungi. Digandrungi bukan digandoli. Tahu? Orang yang digandrungi, orang yang ditresnani. Siapa sing sampean tresnani, sing sampean gandrungi siapa? Sampean punya idola siapa? Idola. Orang yang paling sampean senangi siapa? Muhammad Nabi apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Kalau kita kan orang anak remaja itu apa itu yang dikagumi adalah bintang Korea gitu. Ada yang ngagumi Slank, ada yang ngagumi Rhoma Irama, ada yang ngagumi Inul, ada ngagumi siapa begitu. Kalau sampean ngagumi siapa? Siapa yang paling dikagumi? Allah, sing dikagumi Gusti Allah. Kalau Gusti Allah itu disembah. Kalau Allah itu bukan dikagumi tapi dipatuhi, disembah. Diibadahi, itu Allah. Kalau yang dikagumi itu adalah makhluknya Allah yang kemudian membuat kita kagum dengan keberadaannya. Nah, kalau tadi ada yang jawab, Mas siapa tadi? Mas siapa zaman? Misak. Mas Ishak tadi mengagumi Nabi Muhammad. Kalau kita memang betul-betul mengagumi Nabi Muhammad, yang hari ini kita siapkan untuk kita peringati hari kelahirannya, maka itu adalah sudah tepat. Kenapa? Karena bagaimanapun juga orang yang paling mulia dan dimuliakan Allah
di dunia dan akhirat itu satu-satunya adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, kalau kita kemudian mengagumi, mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad, maka seluruh apa yang ada di dalam dirinya kita ikuti. Kalau orang mengagumi bintang film begitu, maka mulai cara pakaiannya, cara makannya, cara berjalannya, modelnya, semuanya ditiru. Maka dulu ada namanya tren. Apa itu tren? Aja kecenderungan. Tren itu adalah mengikuti masa. Kalau ada orang dulu tahun 70-an, dulu orang pakai celana itu celana komprang. Celana komprang itu bawah itu lebar kemudian. Tapi kemudian tahun 80-an ada namanya celana baggy dan sebagainya. Itu karena ada bintang yang pakai baju begitu. Nah, itu berarti diidolakan. Kalau seseorang sudah mengidolakan sesuatu, maka apapun, apakah itu yang diucapkan, yang dilakukan, itu menjadi kegandrungan kita. Maka sesungguhnya jikalau hari ini kita menyatakan bahwa orang yang paling kita kagumi, orang yang paling kita senangi, orang yang kita gandrungi, orang yang kita idolakan itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad, maka sesungguhnya itu tidak salah. Karena sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu betul-betul sosok orang yang memang patut untuk kita ambil teladan. Mulai dari cara makannya, cara berbicaranya, pergaulannya dalam suasana yang ayem, tentrem, aman, tentram maupun suasana yang gawat, beliau itu sosok yang memang betul-betul pantas untuk jadi panutan. Beliau punya konsep makanlah ketika lapar dan sudahi sebelum kenyang. Maka Rasulullah membagi perut ini dalam 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga itu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga itu untuk udara. Jadi Rasulullah itu kalau makan tidak sampai kemudian kenyangnya melampaui. Begitu pula Rasulullah itu kalau berbicara itu secukupnya. Bahkan Rasulullah man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik berbicaralah yang baik atau diam. Berarti diam itu emas. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka pilihannya adalah diam itu selamat. Kalau kemudian dalam urusan pergaulan, Rasulullah itu selalu mengasihi. Bahkan satu ketika ada orang buta yang setiap hari itu mencaci memaki Rasulullah, dan Rasulullah itu masih santun pada orang itu. Setiap hari disuapi. Walaupun yang disuapi itu menjelek-jelekan Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Satu ketika setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian tanya kepada Aisyah putrinya, kebetulan jadi istri Rasulullah. Beliau bertanya, apa kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah yang belum saya lakukan? Maka kemudian Aisyah menceritakan bahwa beliau itu punya kebiasaan setiap hari itu menyuapi orang buta yang ada di pinggir pasar. Ditunjukkan mana orangnya itu. Satu ketika kemudian Abu Bakar itu nyuapi, tapi ketika disuapi, orang itu selalu menjelek-jelekan Rasulullah. Dan itu seperti yang dia lakukan ketika Rasulullah menyuapi. Walaupun Rasulullah itu dijelek-jelekan, Rasulullah tetap dengan kasih sayang menyuapi itu. Tapi karena saat Rasulullah sudah wafat, yang ganti menyuapi itu Abu Bakar. Saat Rasulullah itu dijelekan orang buta itu, maka Abu Bakar ketika nyuapi kasar sekali karena jengkel, mangkel dan sebagainya. Akhirnya orang buta tadi bertanya, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya. Maka Abu Bakar menjawab, saya adalah pengganti Rasulullah.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kamu jelek-jelekan itu. Kalau kamu menjelekkan saya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu menjelekkan Rasulullah, saya yang jadi tidak senang dengan apa yang kamu lakukan. Maka itulah yang kemudian dengan jengkelnya, maka Abu Bakar nyuapi dengan kasarnya. Tahukah orang yang kau jelek-jelekan itu adalah orang yang engkau, yang menyuapi engkau, yang menyuapi engkau setiap hari dengan penuh kasih sayangnya. Mendengar seperti itu, akhirnya si buta tadi sadar bahwa betapa mulianya orang yang selama ini dia benci. Dalam posisi apapun Rasulullah ternyata mampu untuk menjadi contoh. Nah, inilah yang kemudian, jikalau kemudian hari ini kita betul-betul menyatakan cinta kita kepada Rasulullah, maka bentuk cinta kita kepada Rasulullah itu yang paling tidak adalah apapun yang telah dilakukan oleh Rasulullah adalah bagian dari yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari itu, ayo kita banyak-banyak, salah satunya adalah memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan lidah kita senantiasa basah dengan bersolat kepada Rasulullah, itu salah satunya juga tanda cinta kita kepada Rasulullah. Karena ketika orang cinta itu selalu akan disebutkan. Rasulullah sendiri menegaskan al-mar'u ma'a man ahabbahu. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Jikalau kemudian kita cinta Rasulullah, rindu Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah itu adalah sebagai teladan kita, maka inilah yang kemudian yang sering kita ucapkan dalam suasana dari Madang Lamun, banyak-banyak sholawat. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, malaikat Jibril memberikan kabar kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maukah engkau aku kasih kabar gembira? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa yang difirmankan oleh Allah? Man sallama alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku, kata Allah, akan memberikan rahmat padanya. Siapa yang bersalam kepadamu, maka aku akan memberikan keselamat padanya. Maka sholawat ini bagian dari Allah akan membentangkan rahmatnya buat kita, dan Allah akan memberikan keselamatan buat kita. Maka jikalau kita ingin selamat, banyak-banyaklah bersholawat kepada Rasulullah. Banyak-banyaklah sholawat kepada Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi 2 hari lagi, ini juga tanda kita mencatatkan diri di catatan malaikat Raqib, pencatat kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi umat Rasulullah dunia hingga akhirat. Cinta kita memperingati hari kelahiran Rasulullah pun mudah-mudahan dicatat tanda cinta kita kepada Rasulullah. Peringatan kita untuk memperingati kelahiran pun mudah-mudahan ini dicatat oleh malaikat, dicatat sebagai kita umat Rasulullah sampai akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada siang hari ini di usai salat zuhur ini, kami senantiasa bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jikalau engkau menjanjikan siapa yang bersolawat kepada baginda Muhammad, engkau akan memberikan rahmat kepada kami. Jikalau
kami bersalam kepada Rasulullah, ya Allah, Engkau akan memberikan keselamatan. Maka lewat kecintaan kami kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka rahmatilah kami, selamatkanlah kami, bimbinglah hidup dan kehidupan kami untuk senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhai. Selamatkanlah kami dari kegelapan, ya Allah, terangilah kami dari kegelapan, ya Allah, selamatkanlah kami dari kesesatan, ya Allah, dan bimbinglah kami, ya Allah, untuk tetap berada di jalan yang Engkau ridhai, hingga setiap langkah kaki kami, setiap jengkal langkah kami, setiap detak jantung kami, dan setiap desah nafas kami senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhai. Bimbinglah, ya Allah, kami untuk tetap melaksanakan apapun yang diajarkan oleh Rasulullah. Bimbinglah kami, ya Allah, untuk meneladani apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, meneladani apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, meneladani kehidupan Rasulullah di dalam kehidupan kami, hingga kami akhir menutup mata kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.